Perwakilan keluarga memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya menyampaikan terkait dengan Institut Agama Islam Riyadhatul Mujahidin, saya ingin tanya, ini dari kalian yang kelas 12 ada berapa? Kelas 12. Iya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini masnya siapa yang pakai sarung hijau? Namanya siapa? Jalil. Siapa? Jalil. Ya, Jalil. Terus mbaknya? Mbak Ayu sama, namanya dengan Mbak Ayu sama saya ini. Terus Ibu Baping? Siapa? Ariski. Terus mana lagi? Dia pakai jas. Siapa mas namanya? Denny. Denny. Terus Adiknya Denny Caknan. oh dia Denny Caknan ya. Sudah itu banyak 4. Ini Farhan. Yang pakai batik itu? Yang belakangnya itu siapa? Pakai songkok, yang pakai ini koko putih, baju koko putih. Aduh, Pak Haji. Ya, alhamdulillah banyak ya. Ini untuk asalnya dari Ponorogo atau ada yang dari luar Ponorogo juga ada? Luar. Dari luar semua? Yang kelas 12. Dari mana? Mana mas? Oh Semarang. Semarang tuh mana mas? Agung. Mas Agung ini dari Agung Sumbawa dari Jambi ya mas? Dari Jambi. Nah, baru luar Ponorogo ya. Luar Jawa. Semarang. Lagi mbaknya dari mana? Yang jiwa biru? Rumahnya mana Mbak Ayu? Ya, luar. Purwantoro. Ya baik, ini sudah menerima ini ya braceletnya ya sebagian, tidak banyak juga karena juga masih bagi-bagi dengan tempat-tempat yang lain. Jadi kami ini dari Institut Agama Islam Riyadhatul Mujahidin itu pondok kampusnya milik Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Mungkin sudah pernah ke sana, ke Ngabar, desa Ngabar. Sudah pernah tahu itu? Belum pernah tahu ya, atau mungkin pernah lewat? Kejabu nyari dawat jabu kan melewati ya, di sini ya, melewati. Ya. Baik, nah dari di kampus kami itu Institut Agama Islam Riyadhatul Mujahidin itu ada 3 fakultas. Nah, yang pertama itu Fakultas Tarbiyah, fakultas keguruannya. Yang kedua itu Fakultas Syariah dan yang ketiga itu Fakultas Dakwah. Nah, yang Fakultas Dakwah ini Mbak Ayu, ini Fakultas Dakwah. Mas Agung ya semuanya ini. Mas Eka, Andani, Mbak Putri, Mbak Anjar, ini semuanya dari Fakultas Dakwah. Nah, untuk Fakultas Dakwah itu ada satu program studi namanya BPI ya, Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, BPI itu apa? Itu belajarnya itu belajar tentang konseling, tentang kepenyuluhan Islam, tentang dakwah Islamiyah. Kalau melihat outputnya atau hasil yang diluluskan dari prodi BPI itu adalah sebagai penyuluh agama Islam di Kemenak atau di KUA. Kemudian bisa juga sebagai konselor atau pembimbing di lembaga sosial. Nah, seperti di sini ya, seperti di LKSA, Dinas Sosial. Bisa juga sebagai guru bimbingan konseling di sekolah.
guru BK. Itu untuk program studi BPI di Fakultas Dakwah. Nah, untuk fakultas lainnya, Fakultas Syariah itu ada 2 prodi, itu ada HKI, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, hukum HKI itu ini di KUA ya, sebagai naib, bisa juga sebagai penyuluh agama juga bisa. Nah, untuk yang HES, Hukum Ekonomi Syariah, itu di perbankan, di bank ya, di BNT, kemudian di bank swasta, bank muamalah syariah. Kemudian untuk yang Fakultas Tarbiyah itu ada 3 program studi, ada Pendidikan Agama Islam PAI, itu sebagai guru PAI ya, jika lulus itu bisa menjadi guru agama. Kemudian ada PGMI, nah itu guru MI ya, pendidikan guru MI, itu setelah lulus itu bisa menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian yang ketiga itu PBA, itu program studi bahasa Arab. Jika yang suka dengan bahasa Arab bisa mengambil prodi bahasa Arab. Atau yang ingin menjadi guru agama bisa kuliah di prodi PAI, atau guru MI di PGMI, atau ingin menjadi penyuluh agama di KUA, tempat kerja di KUA itu nanti masuk di BPI, seperti mbak-mbaknya masnya ini dari di dakwah di prodi BPI. Nah, untuk yang khususnya fokus dakwah ya, di sini juga banyak kegiatan organisasi kemahasiswaan juga ada ya Mbak Ayu. Seperti apa Mbak Ayu? Kegiatannya seperti apa? Contohnya? Kenapa? Ya, UKM dan DEMA ya. DEMA itu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi pengurus gitu. Kalau kayak di SMA itu seperti OSIS gitu. Seperti OSIS gitu kan di SMA. Di SMA atau di Aliyah itu. DEMA, jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ini tempat organisasi kemahasiswaan. Dan juga dari fakultas, masing-masing fakultas itu juga banyak kegiatannya seperti seminar nasional, internasional, juga kajian. Kalau untuk dakwah itu ada kajian kitab kuning juga ya, ada kajian kitab kuning, ada kajian ilmiah, ada juga bakso seperti ini, istilahnya roadshow ya, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu ciri khas dakwah begitu, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari pengalaman. Nah, kemarin dari DEMA sudah sampai ke mana itu, Ketan, sampai ke mana tuh, Jamban ya, Kediri, ke Jamban ya. Yang mencari pengalaman, juga belajar. Intinya menjadi mahasiswa itu tidak hanya belajar di kelas itu tidak, tapi juga banyak kegiatan di luar kampus, juga banyak kegiatan yang menunjang pembelajaran, juga banyak. Jadi tidak hanya hanya di bangku kuliah, di kelas saja, tidak, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, ini adik-adik yang kelas 12 ada keinginan kan untuk melanjutkan belajar lagi. Jadi jangan merasa puas gitu ya, merasa puas cuma belajar sampai di tingkat menengah gitu di Bapak Ibu nggih. Kan bisa dicontohkan dari beliau Bapak Imam Mahmudi kan juga sudah magister, sudah S2 gitu. Itu di S2 di mana? Surabaya. Oh, di Surabaya. Bisa dicontohkan gitu. S1, S2, bahkan S3 gitu. Jadi cita-cita itu terus dipacu, digali aja, nggak patah semangat seperti sekolah sampai sini ya. Apalagi yang putri ini sudah patah semangat, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Nah, jadi mindset seperti itu harus kita hilangkan gitu. Jadi, karena ya zamannya seperti ini ya. Kalau sudah zamannya modern, sudah zaman sekarang kan zaman era digital ya, istilahnya apa? Oh Mbak Ayu, era 5.0 ya. 5.0 itu era digital, apa serba digital. Nah,
SDM atau manusia Indonesia ini ya harus ini apa istilahnya output dari sekolah-sekolah menengah itu ya harus berkualitas dan juga sebisa mungkin ya bisa belajar ke jenjang yang lebih tinggi ya untuk apa ya namanya untuk terus belajar dan berbelajar ya, mengasah diri, mengasah juga pengalaman, juga mencari pengalaman, juga banyak teman kan. Jadi banyak yang kita tahu tentang keilmuan apapun ya sesuai dengan bidang, sesuai minat ya, sesuai keinginannya ingin belajar apa. Insya Allah kedepannya juga akan menjadi orang yang berguna gitu ya bagi agama, nusa dan bangsa. Mungkin ada yang ditanyakan tentang ini Pak dari Institut Agama Islam Mirdadatul Mujahidin. Jadi kampus kami itu istilahnya kampus pesantren ya, kampus miliknya pondok, kampus pesantren. Tapi juga banyak pembelajaran di luar kampus itu juga banyak, tidak hanya pesantren dalam pondok saja tidak. Juga seringkali juga kegiatan di luar kampus, di luar pondok. Mungkin dari Mbak Ayu gimana Mbak, silakan. Biar ramai atau adik-adiknya semangat atau apa, diberi pertanyaan apa-apa gitu. Atau apa menyanyi. Ini kita mau kenalan dulu nggak sama Mbak sama Masnya? Itu aja deh. Dari Mbaknya dulu perkenalan. Dari mana, kelas berapa, namanya siapa? Boleh langsung dari Mbaknya. Sama-sama ini. Kelas 12. Oke, lanjut Mbaknya dong semuanya. Saya mau kenal semuanya. Kelas 9. Kamu nanya. Salma kelas 9 asal. Oh super. Terus lanjut Mbaknya. Kelas 12 namanya siapa? Ariska dari Ariski, maaf. Ariski dari mana? Dari Magetan. Lanjut Mbaknya. Oke, lanjut. Hai. Kelas 8 dari Oh, lanjut Mbaknya. Bisa ketangkap. kelas 10. Lanjut. Dari kelas 7. Dari kelas 7 dari mana dari? Kantoro. Singkat saja. Tadi ini Mas siapa tadi? Jalil. Mas Jalil. Jalil. Dari Purwantoro. Purwantoro. Banyak yang Purwantoro ya di sini. Lanjut Masnya dari siapa? Alfi dari Magetan. Dari Magetan. Terus Sudah lulus. Sudah lulus. Kelas 13 dulu lagi. Kelas 13 lulus. Sama. kelas Rama. Rama kelas Paket. Wes dipakene nanti, Mas. Dua. paket apa ini? Apa tahu, Mas? Sopi. Asada. Paket B. Dari mana Mas? Dari kemarin. Malu ya Masnya. Malu-malu tapi mau. Lanjut Mas yang pakai batik tadi dari mana? Sumoroto. Kelas 12 ya Mas ya? Kelas 12. Lanjut Mas di belakang. Haji. Ya Pak Haji dari mana nih? Tadi. Lama ya nunggunya. Tapi ya pasti. Ya semoga aja pasti ya. Dari mana Mas? Dari Magetan. Kelas 12 ya? Kelas 11. Lanjut Mas ya. Siapa namanya? Siapa? Renaldo. Oh Renaldo. Renaldo dari mana?
Purwantoro. Kelas 12. Itu yang di belakang siapa namanya? Wahyu dari mana? Purwantoro. Kelas 7. Sampingnya? Irwan. Irwan dari mana? Papelem. Revan. Kelas berapa? Kelas 8. Mas ya? Jenny dari Magetan, kelas 12. Kelas 12. Oke, makasih. Jadi karena tadi nggak mau kenalan sama kakaknya, jadi kita nggak kenalan ya. Yang nggak mau kan dia. Ah gitu. Jadi mas yang paling ujung itu Mas Agung namanya. Mas Agung, beliau itu semester 4 sekarang sama dengan saya, bimbingan penyuluhan Islam juga. Sampingnya itu Mas Eka Andani. Dari mana tadi? Kalau Mas Agung tadi dari Jambi. Jambi, ada yang tahu Jambi? Udah. Jambi itu udah di luar Pulau Jawa. Udah tahu. Orang sekolah. Ngobrol dulu. Ya, besok belajar atau nyari di map ada kok. Terus selanjutnya itu Mas Eka Andani sama semester 4 juga dari mana Mas? Ponorogo. Dari Ponorogo juga. Bestinya Parkan. Kamu dah. Kali udah kan. Mungkin nanti yang mau main ke rumah Mas Eka bisa main ya. Nanti bisa minta nomornya Mas Eka. Mana tahu mau main. Selanjutnya itu ada Mbak Putri. Mbak Putri itu semester 2 sama bimbingan penyuluhan Islam juga. Dari mana Mbak Putri? Dari Ponorogo juga. Masih pada rokok tes ini mau ngakanya. Selanjutnya itu ada Mbak Anjar Cahyanti, bisa dipanggil Mbak Anjar atau Yanti. Gato. Sama juga semester 2. Dari mana Mbak? Dari Ponorogo juga. Jadi banyak yang dari Ponorogo ya. Wajahnya kok kayak orang Sumatera nanti. Poti apa ya? Piye. Sumatera itu di mana Mas? Hah? Sumatera itu di mana? Enggak tahu. Tidak tahu. Kok tahu aja Sumatera gimana? Kemarin Asik ada Rio. Kira-kira ada yang mau melanjutkan mungkin yang kelas 12? Aku kelas 11 deh. yang pas 13 mau lanjutkan. Das telulas. Iya, gitu setelah saya. Seni apa? Kira-kira cita-citanya semuanya jadi apa sih? Atau tujuannya deh, tujuan hidupnya apa gitu? Tujuanku jadi Jadi payung. Kenapa jadi payung? Saya pengen tahu alasannya. Udah tuh. Biar bisa memayungi ya, mengayomi Orang tua. Orang tua. keluarga, orang tua, saudara dan semua umat Islam pastinya ya. Jadi mau bagaimanapun atau apapun tujuan kita, yang pastinya kita harus bertujuan untuk mendapatnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mau menjadi apapun kita atau sekecil apapun kita dan sebesar apapun kita, yang pastinya kita adalah manusia yang harus berharap supaya kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun kita harus menjadi manusia-manusia yang baik ya, yang hasan. Pesan saya dan mungkin mewakili kakak-kakaknya, tetaplah untuk belajar menuntut ilmu, karena kita menuntut ilmu itu kan dari belayan sampai liang lahat. Jadi tetaplah untuk ingin menuntut ilmu seperti itu. Apapun profesi ataupun apapun keinginannya, cepatlah untuk berproses seperti itu.
Mungkin sekian dari saya. Ya. Jadi di kampus kami itu nanti ada juga program ini ya, beasiswa bagi yang punya kartu Indonesia Pintar KIP itu bisa mengajukan beasiswa. Juga untuk yang fakultas dakwah ini ada program orang tua asuh. Jadi nanti bila dari kalian ada yang ingin masuk, ingin daftar kuliah di fakultas dakwah itu nanti bisa bisa tinggal di dekat kampus Nabar sana bersama dengan orang tua asuh yang dari kampus sudah kami sudah kami sediakan gitu ya, ada gitu ya orang tua asuh karena sudah dicarikan gitu ya untuk orang tua asuh. Jadi dekat, jadi tidak kalau umpama dari sini juga tidak apa-apa gitu ya, itu juga jauh gitu. Kalau di asrama juga ada, di asramanya kampus juga ada. Beasiswa tahfidz itu juga ada, beasiswa KIP. Mungkin ada yang ditanyakan yang mungkin belum jelas dari program studi. Ya, program studi itu BP itu apa, PAI apa, HIS apa gitu. Mungkin ada yang bertanya? Monggo. Nah, bisa itu. Nah, nanti bisa untuk ini daftar dan nanti ada beasiswa untuk dari Kemenak, dari beasiswa Kemenak. Ini tadi siapa mas ya tetangganya EKT siapa? Betul. Iya. Nah, ini masih kaya diajak di. Bapaknya penyuluh. Oh iya, masuk di penyuluh. Di BPI nanti seperti ini Mas Eka nanti lulusnya di penyuluh agama. Kemenak. Di KUA ya tempat kerjanya. Api jane bunyi mula. Dakwah. Yang bertanya silakan. Sebelum saya tutup, saya akhiri. Kayak adiknya mungkin apa itu ya? Belum berpikir jauh, mikir belajar matematika dulu, belajar IPA dulu kan gitu. Belum berpikir ke bahasa Inggris dulu, belajar bahasanya dimantapkan karena untuk modal belajar di kemudian harinya. Dakwah. Nah, Caranya dakwah. Caranya berdakwah itu bagaimana sih kita biar supaya berdakwah gitu ya, jadi dai gitu. Yang pastinya yang pertama nih, kita harus tahu dulu apa yang mau kita sampaikan. Misalkan siapa tadi namanya? Ferry. Misalkan Ferry itu ingin mengajak desa Mangunan ya. Orang-orang desa Mangunan ini supaya rajin sholat ke masjid 5 waktu ya Ferry ya. Nah, jadi Ferry harus tahu dulu dan bagaimana untuk menyampaikannya supaya orang-orang ini tertarik untuk sholat berjamaah 5 waktu. Mungkin Ferry mengadakan acara di masjid ataupun di musola agar anak-anak, ibu-ibu atau bapak-bapak agar bisa tertarik untuk ikut sholat berjamaah. Karena ada apa? Karena ada acara tadi ini gitu. Tapi Ferry juga harus tahu bagaimana sih sholat yang baik itu. Jadi Ferry harus tahu dulu ilmunya gitu ya Ferry ya. Makanya Ferry harus belajar dulu. Nggak boleh males-malesan sekolah, nggak boleh males ngerjain PR. Jadi Ferry harus tekun belajar begitu. Supaya apa? Supaya Ferry bisa memberitahu kepada orang lain. Seperti itu ya Ferry ya. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk biayanya. Untuk biayanya. Nah, tadi kan Mas Denny punya kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi untuk kartu Indonesia Pintar tadi berarti Mas Denny bisa dapat beasiswa. Kalau Mas Denny dapat beasiswa,
Nah, jadi itu Mas Denny full tidak membayar apapun di kampus. Jadi semuanya gratis. Kalau Mas Denny tadi sudah punya kartu Indonesia Pintar. Nah, begitu. Jadi kalau kalian mau kuliah ataupun dimanapun itu ya, kalian jangan takut untuk bagaimana biayanya. Saya tidak punya biaya seperti itu atau pembayarannya mahal. Karena untuk sekarang tuh beasiswa itu sudah banyak untuk perguruan tinggi ya. Untuk perkuliahan itu beasiswanya sudah banyak. Jalurnya banyak kayak KIP tadi atau tahfiz gitu kan. Soalnya bidang-bidang untuk beasiswa itu sekarang udah banyak sekali untuk perguruan tinggi gitu. Jadi jangan takut untuk pembiayaan tidak ada seperti itu ya. Untuk tahfiz bisa, untuk KIP juga bisa. Oh harus Pero weh, bisa balik kerja apa ya? Lagi soal lagi sih. Masih nggak sih Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Karena punya KIP. Oke. Apa kan? Kok sana kafe? Mulut Anda. Keluarga berusaha. Mulut Anda ya dengan Pikiranmu wis teko melayang Indonesia. Jadi datanya dari ngomong desa, tidak mencari itu. Ronaldo punya KIP. Dwi Ramadan KIP. Gawen kumua. Di bumi orang enak. Jalan. Punya. Ngobrol ya. kompet. Jenny, terus Jaden. Ayo punya. Ariski punya. BMKG. Alpi Punya. Rama. Mak? Sama. Oh, sama. Yang ora teko ayahandamu. Ya udah itu teko. Duit. Kan estima ayahanda. Ayahanda bagaimana? Yang 25. Yang ya SMP SD enggak. Di situ kan. Biasanya di sini. Baik, bila tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan.
semuanya sudah siap, kami juga ingin melanjutkan perjalanan lagi. Kalau satu tempat lagi akan kita tuju. Dari kami cukup sekian. Bila ada kurang lebihnya dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya pribadi dan juga dari Mbak Ayu dan dari kawan-kawan semuanya, dari Bapak Ibu. Bunda Pak Maaf kami mohon undur diri dan kami ucapan banyak terima kasih atas apa namanya sudah menerima kami dengan baik gitu, dengan memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan budget kami, itu sosialisasi dan juga bakti sosial di LKSA di Polri Sambung ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan segala kekurangan. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Serius, betul.